Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Gentari. Saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya di mata kuliah pelaporan keberlanjutan terintegrasi pada Magister Akuntansi. UAS saya berjudul Perbandingan Kinerja Keberlanjutan Perusahaan Sektor Energi yang memiliki indeks MSCI atau Morgan Stanley Capital International. Saya memilih dua perusahaan energi, yaitu yang pertama China Coal Energy dan yang kedua NextEra Energy. China Coal Energy sendiri didirikan pada tahun 2006 dan berkantor pusat di Beijing. Perusahaan ini adalah perusahaan dalam industri batubara global dan juga terlibat dalam produksi perdagangan batu bara, pemrosesan kimia batu bara, dan pembuatan peralatan penambangan batu bara. Visi dan misi dari perusahaan ini adalah berkomitmen untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau di China, dan menyatakan komitmen juga untuk mendukung target pemerintah China dalam mencapai emisi karbon puncak 2030 dan juga netralitas karbon pada tahun 2060 nanti. Di dalam sustainability report-nya, China Coal sendiri menyoroti upaya untuk meningkatkan keberlanjutan di dalam tiga pilar. Yang pertama adalah lingkungan, sosial, kemudian tata kelola. Kemudian yang kedua adalah perusahaan NextEra Energy sendiri. Perusahaan ini perusahaan energi terkemuka di Amerika Serikat, berfokus pada penyediaan energi terbarukan. Awal mulai didirikannya pada tahun 1925 dan berkantor pusat di Juno Beach, Florida. Perusahaan ini memiliki dua segmen utama, yaitu yang pertama Florida Power dan Light Company, yaitu yang berarti penyedia listrik terbesar di Florida, yang melayani jutaan pelanggan residensial, komersial, maupun industri. NextEra ini pengembang energi bersih, termasuk tenaga surya, angin, solusi infrastruktur energi juga. Di dalam sustainability report-nya, NextEra mengumumkan bahwa berkomitmen untuk mencapai target real zero, yang artinya adalah penghapusan total emisi karbon dari operasionalnya paling lambat tahun 2045, dengan tanpa biaya tambahan dari pelanggannya. Kemudian perusahaan ini berupaya untuk memimpin transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan, serta berkomitmen untuk mengurangi jejak karbonnya secara signifikan agar menjadikan salah satu perusahaan utility dengan profil emisi terendah di Amerika Serikat. Kemudian pembahasan dari ESG materiality yang pertama adalah dari perusahaan China Coal Energy. Bagi China Coal, tantangan dalam ESG materiality juga menjadi tantangan. Perusahaan ini berkontribusi pada ESG, memiliki rating BB dari MSCI yang berarti adalah kategori average, yang artinya bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip ESG, tetapi performanya dalam mengelola risiko masih dianggap kurang optimal, sehingga harus meningkatkan upaya kinerja mereka dalam mengelola ESG-nya, kinerja keberlanjutan. Kemudian ESG materiality perusahaan ini difokuskan pada isu-isu yang memiliki dampak signifikan terhadap operasional dan pemangku kepentingan. Terutama yang pertama adalah aspek lingkungan, yaitu bagi China Coal, perusahaan ini berdampak besar aktivitas penambangan terhadap ekosistem dan iklim.
tetapi mereka juga berkomitmen terhadap pengurangan emisi karbon, yaitu untuk mendukung target pemerintah China, di mana agar mencapai puncak emisi karbon pada tahun 2030 nanti, dan akan melakukan netralitas karbon pada tahun 2060 nanti. Perusahaan ini juga memiliki strategi untuk mengurangi emisi karbon dengan cara melakukan pengurangan emisi karbon dengan mengadopsi beberapa pendekatan utama, di antaranya adalah teknologi clean coal, atau yang berarti bahwa perusahaan memanfaatkan teknologi pembakaran batu bara bersih untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Dan yang kedua adalah carbon capture and storage, yang artinya menggunakan teknologi tersebut dalam menangkap, menyimpan, dan memanfaatkan kembali karbon dioksida yang awalnya diproduksinya. Selanjutnya, dalam efisiensi operasional juga menggunakan teknologi otomatisasi dan digitalisasi di tambang dalam meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi pemborosan. Di sustainability report-nya dikatakan bahwa dia mencapai pengurangan emisi karbon, yang mana dia melaporkan bahwa total emisi GRK-nya sebesar 3 hingga 5% dibandingkan tahun sebelumnya sudah menurun. Kemudian juga dilaporkan bahwa CO2 yang diproduksi turun sebesar 1,02 ton CO2 yang awalnya 1,08 ton. Kemudian juga pada pengurangan emisi gas rumah kaca, perusahaan ini menghasilkan 1,2 miliar meter kubik yang ditangkap, yang berkurang sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada aspek sosial, yaitu China Coal ini berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggannya dengan mencukupi kebutuhan pasar dan juga penekanan pada layanan pelanggan yang responsif dan memastikan kepuasan pelanggannya menjadi prioritas utama. Kemudian perusahaan ini mewujudkan komitmen perusahaan tersebut memiliki strategi dengan cara memperkuat hubungan dengan pelanggan, kemudian memiliki sistem manajemen berkualitas berdasarkan ISO 9001, dan juga melakukan pengujian berkala pada produknya, terutama batu bara yang memiliki kandungan energi kadar abu dan kadar sulfur. Kemudian transparansi informasi produk juga kepada pelanggan. Dan ada juga panduan teknis dan layanan konsultasi kepada pelanggan terkait produk-produknya. Berdasarkan sustainability report yang diunggah, perusahaan ini telah berkomitmen terhadap pelanggan, yaitu 99,8% produk batu bara memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pelanggan, meningkat yang pada awalnya 99,5%. Kemudian perusahaan juga berhasil mengurangi kadar sulfur rata-rata produk batu bara yang awalnya 0,92% menjadi 0,85%. Kemudian hasil survei kepuasan pelanggan pun juga meningkat sebesar 95% yang awalnya 92%. Selanjutnya ada aspek tata kelola. Pada perusahaan China Coal Energy ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan juga pengelolaan risiko operasional yang efektif. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi semua peraturan nasional dan internasional yang berlaku, termasuk standar lingkungan, keselamatan kerja, dan anti korupsi. Berdasarkan laporan keberlanjutan China Coal, data terkait kinerja kepatuhan regulasi pada tahun 2002
dua ini lebih dari 150 audit internal dan eksternal dilakukan dan hasilnya mencapai kepatuhan 99,7% dan juga transparansi oleh perusahaan ini secara rutin melaporkan operasional pada otoritas lokal dan nasional. Perusahaan juga menyampaikan bahwa lebih dari 300 laporan kepatuhan kepada regulator, termasuk laporan emisi, keselamatan kerja, dan juga perlindungan tenaga kerja. Dinakul menyampaikan transparansi pelaporannya secara akurat, jelas, dan terkini untuk info informasi kepada pemangku kepentingan, pemerintah, investor, karyawan, dan masyarakat. Kemudian perusahaan ini mengadopsi standar pelaporan internasional seperti GRI dan TCFD dan juga sesuai dengan SISB. Semua laporan perusahaan ini diaudit oleh pihak ketiga independen dan juga memastikan keandalan datanya. Dibuktikan di dalam sustainability report-nya bahwa perusahaan telah melaporkan 300 laporan regulasi kepada otoritas yang berwenang dan juga semua data dalam laporan keberlanjutan telah diaudit oleh lembaga independen dengan tingkat akurasi sebesar 99,8%. Perusahaan secara terbuka melaporkan total emisi karbonnya, termasuk data pengurangan emisi sebesar 1,2 juta ton karbon dioksida. Dan juga tingkat kecelakaan kerja sebesar 12%. Yang kedua, yaitu perusahaan Next Era Energy dengan berfokus pada ESG materiality yang ditekankan dalam sustainability report. Yang pertama ada aspek lingkungan. Next Era Energy adalah menetapkan target ambisius untuk mencapai net zero emission pada tahun 2045 nanti.